Halo brosis, welcome back to MedPlus Review. Oke, pada kali ini tentunya saat kita membuat video, ternyata kasus COVID udah semakin menurun. Semoga semakin ke depannya kasus COVID ya bisa hilang dan kita bisa balik lagi koas seperti pada sebelum COVID. Pasti brosis sudah pada kangen kan bisa beraktivitas seperti biasa, menanganin pasien di IGD. Pada kali ini kita bakal nge-review atau mungkin sebelum reviewnya kita bakal sharing sedikit tentang pengalaman di IGD. Bagaimana sih kegunaan pulse oximeter agar kita memeriksa pasien di screening awal di IGD. Oke, stay tune ya. Oke brosis, salah satu hal yang terpenting sebelum kita melakukan pemeriksaan, apalagi di unit gawat darurat, itu adalah pemeriksaan TTV, yaitu tanda-tanda vital. Pasti brosis kan udah pernah belajar ya di preklinik saat ski lab, ada pemeriksaan tensi, suhu, heart rate, respiratory rate, dan yang terakhir adalah saturasi oksigen. Nah, pemeriksaan TTV ini sangat penting untuk kita melakukan screening. Apakah sebenarnya itu pasien masuk kategori triase merah, kuning, atau hijau. Nah, ketiga kategori ini akan menentukan pasien akan kita taruh di lokasi mana yang perlu observasi ringan atau perlu pemantauan khusus. Salah satunya adalah pemeriksaan TTV dengan pulse oximeter. Di mana ternyata pulse oximeter ini sangat berguna brosis saat kita di IGD, apalagi saat nanti koas. Karena pasti kita diminta tolong oleh dokter jaga, tolong dekoas untuk periksa saturasi pasien tersebut, pasien A, pasien B, seperti itu. Apalagi pada kondisi-kondisi pasien yang lagi sesak napas atau penurunan kesadaran. Kenapa penting? Karena itu menentukan penanganan emergensi selanjutnya yang akan kita lakukan kepada pasien. Nah, kita review sedikit ya tentang saturasi oksigen. Jadi saturasi oksigen itu normalnya adalah 95 sampai 100%. Jadi itu nilai normalnya. Jika pasiennya 95 sampai 100, umumnya kita tidak perlu memberikan tambahan oksigen. Tapi sedangkan kalau misalnya dia kategorinya 90 sampai 94%, itu pasien dikategorikan hipoksia ringan. Di mana kalau misalnya kita hipoksia ringan, itu memerlukan bantuan tambahan oksigen dengan nasal kanul. Sedangkan jika saturasi oksigen di bawah 90, kita bilangnya 85 sampai 89, itu masuk ke hipoksia berat. Nah, kalau misalnya udah di bawah 90, umumnya kita udah nggak bisa nih pakai nasal kanul lagi. Kita bisa pakai rebreathing mask atau non rebreathing mask, tergantung pada kasus pasien. Nah, di sini kita melihat sangat penting ya. Ternyata saturasi oksigen dalam pemantauan kasus pasien di IGD. Andaikan saja kita tidak membawa saturasi oksigen saat lagi koas. Nah, tentunya kita sangat kesulitan nih untuk menentukan apakah si pasien ini memerlukan nasal kanul atau tidak. Di sini kita ada beberapa contoh saturasi oksigen atau kita sebutnya pulse oximeter. Di sini ada pulse oximeter dari Biorer, nah, di mana saturasi oksigen dari Biorer ini sudah tersertifikasi internasional dan juga di sini sudah AKL. Jadi dia sudah terverifikasi oleh Kemenkes RI. Oke, jadi kalau misalnya udah Biorer ini made in Jerman udah pasti tidak perlu diragukan lagi. Tapi mungkin untuk dari segi price-nya itu cukup jauh dibandingkan saturasi yang lain. Nah, Biorer ini bisa menjadi pilihan untuk brosis saat koas jika memang pengen saturasi oksigen ini dipakai jangka panjang. Mungkin satu brosis nantinya udah menetapkan hati nih. Oke, saya mau nanti jadi dokter yang bekerja di IGD. Nah, tentunya Biorer ini sangat diperlukan. Oke, selanjutnya pulse oximeter yang lebih ekonomis ini ada dua tipe. Yang pertama adalah General Care. Nah, General Care ini adalah kelebihannya sudah terverifikasi Kemenkes. Jadi dia sudah terstandarisasi oleh Kemenkes. Sedangkan ada satu nih pulse oxi LK88. Ini dia untuk di MedTools pulse oxi LK88 ini sudah ada PI%. Kita bakal bahas apa itu PI%. Nah, tetapi untuk pulse oxi LK88 itu belum Kemenkes RI. Biasanya sih dipakai kalau misalnya kita lagi emergency sekali ataupun tidak ada pulse oximeter tipe lainnya. Tapi at least ketiga pulse oximeter ini bisa memberikan gambaran kita bagaimana kondisi saturasi oksigen pada pasien di IGD ataupun di tempat lain. Nah, kita langsung unboxing aja. Ini kita udah buka dua pulse oximeter, yaitu pertama pulse oxi GC dan juga ada pulse oxi LK88. Oke, ini kita bisa lihat ya tampilan keduanya. Jadi di sini kita bisa lihat ya tampilan pulse oximeternya lebih detail lagi. Oke, jadi untuk pemakaian pulse oximeter itu sangat mudah ya brosis. Kita bisa pakai di jari manapun sebenarnya. Tapi mungkin rata-rata dipakai di jari tunjuk ataupun jari pertama atau jari jempol. Nah, ini kita tinggal dipencet aja seperti ini. Oke.
Jadi pulse oksi itu rata-rata ada dua yang akan diukur. Pertama adalah saturasi oksigen yang tadi kita share, tetapi yang kedua adalah heart rate. Jadi kita sekaligus bisa melihat detak jantung pada pasien yang normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Nah, di sini kita bisa coba taruh di jempol. Kita taruh di jempol. Baterainya habis nih. Ada ini. Oke, di sini kita bisa lihat ini akan ada pemakaian pulse oximeter. Kita bisa taruh di jari telunjuk atau jempol. Nah, pastikan ini kita sedang berbicara pulse oximeter untuk dewasa ya, brosis. Nah, saat dipakai, ditaruh, dia akan perlahan-lahan ada mengukur nih. Kita bisa lihat di sini ada batang yang naik turun. Kalau misalnya saturasinya menunjukkan 94 atau mungkin ke bawah, brosis jangan panik terlebih dahulu. Jangan langsung kita lapor ke dokter jaga. Tetapi mungkin tunggu beberapa detik, 5-10 detik. Kita lihat apakah saturasinya ada perubahan atau enggak. Karena terkadang pulse oximeter itu membutuhkan beberapa detik untuk melakukan pembacaan yang akurat. Setelah kita lihat di sini ternyata saturasi oksigennya itu 99%. Jadi kadar saturasi oksigennya normal dan heart rate-nya 83. Nah, di sini kita langsung bisa melaporkan ke dokter jaga bahwa status pasien dalam kondisi yang aman. Umumnya pasien seperti ini, jika gejalanya tidak berat, kita bisa masukkan ke triase di lokasi yang hijau. Jadi tidak perlu pemantauan ketat. Kecuali saturasi oksigennya di bawah 95, itu kita perlu memberikan bantuan oksigen seperti dengan nasal kanul. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pulse oksi LK88. Nah, sebenarnya untuk pulse oksi LK, ini kalau brosis lihat di beberapa toko itu harganya sangat bervariasi. Ada yang sangat murah, ada yang mungkin lebih mahal. Ternyata untuk sekilas kita lihat bodinya saja, body dari pulse oximeter itu tidak ada beda. Mungkin sama persis ya, brosis. Tapi ternyata dari segi isinya itu ada perbedaan, yaitu memiliki PI %. Oke, apa itu PI %? Coba nanti kita lihat ya. Sama untuk pulse oksi LK88 ini, di Medtools kita sudah memilihkan bahwa LK88 itu memiliki layar yang berwarna. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, itu udah enak banget ya kita lihat, brosis. Untuk saturasi oksigennya itu warna kuning, untuk heart rate-nya itu warna hijau, dan dia memiliki PI %. Jadi perbedaan di LK88 ini ada di PI %-nya, atau kita sebut perfusion index. Di mana perfusion index itu normalnya adalah 0,02 sampai 20. Nah, itu apa sih sebenarnya? Jadi intinya adalah PI % itu menunjukkan kadar keakurasian dari pulse oximeter, di mana inframerahnya bisa menangkap kadar oksigen di dalam darah. Jadi semakin PI %-nya tinggi, itu kita bisa makin yakin bahwa hasil dari saturasi oksigen yang dikeluarkan oleh pulse oximeter ini itu benar akurat. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Di sini PI %-nya 2,9, dan kalau misalnya kita tunggu sekian lama, umumnya PI %-nya akan semakin akurat. Nah, diharapkan saat pemeriksaan pulse oximeter itu kita pakai satu jari aja. Brosis bisa pilih misalnya jari jempol, dan diharapkan tangan pasien jangan terlalu banyak bergerak, karena terkadang kalau misalnya bergerak itu bisa mempengaruhi hasil dari pulse oximeter. Nah, di sini juga udah mulai naik ya PI %-nya jadi 3, sekian. Nah, kita bisa tunggu terus-terusan untuk melakukan pemantauan saturasi oksigen pada pasiennya. Oke, brosis, kilas adalah review normal saturasi oksigen, terus cara pemakaian pulse oximeter, dan juga kenapa kita harus memiliki pulse oximeter saat koas, dan juga kenapa kita harus memiliki pulse oximeter saat koas di IGD nanti, agar kita bisa melakukan screening pasien yang mana membutuhkan bantuan oksigen, yang mana pasien tidak membutuhkan bantuan oksigen. Oke, brosis, kalau untuk pemilihan pulse oximeter itu tergantung brosis. Kalau memang ingin jangka panjang, mungkin Medi merekomendasikan memakai pulse oxi Beurer karena sudah tersertifikasi internasional. Tetapi jika brosis ingin yang ekonomis tetapi tersertifikasi Kemenkes, itu bisa memakai General Care atau yang selevelnya. Dan yang terakhir, untuk yang lebih ekonomis lagi, brosis bisa memakai LK88. Tapi pastikan untuk selevel LK88 minimal sekali harus ada PI % supaya bisa kita lihat kadar keakurasiannya. Oke, brosis, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk Medtools agar brosis bisa mendapatkan informasi terkait seputar mahasiswa kedokteran. Dan juga tetap semangat untuk pendidikannya. Untuk brosis yang preklinik, semangat untuk belajarnya biar cepat koas. Dan untuk yang sedang lagi dekoas, itu semangat untuk prakteknya agar ilmu yang sudah kita pelajarin bisa langsung menempel di ingatan kita saat praktek pas koas. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya ya, brosis. Prepare a doctor.